Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan keempat dari Kabupaten Ogan Komering Selatan. Untuk refleksi kali ini kami akan membahas mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tertuang dalam pembelajaran sehari-hari. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan yang sangat fenomenal atau terkenal di negara ini. Saking terkenalnya, tokoh ini adalah dilombakan sebagai seorang bapak pendidikan Indonesia. Bahkan tanggal lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pemikiran-pemikiran yang menarik dari beliau adalah beliau selalu memberikan pendidikan yang berpusat pada anak atau student center, di mana ada nilai-nilai yang menghambakan anak, bukan berarti menyembah, tapi memfokuskan pada pendidikan anak tersebut dengan sangat baik dan sangat detail. Hal yang sangat menyentuh bagi saya pada pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana beliau sangat concern terhadap pendidikan anak dari usia rendah sampai usia tinggi. Semuanya harus menerapkan 3 prinsip yang selalu dikemukakan dalam lembaga pendidikannya, yaitu ing madyo, ing ngarso suntulodo, ing madyo mangunkarso, dan tut wuri handayani. Sebagai seorang pengajar, saya selalu berusaha memberikan sistem pengajaran yang berbasis kepada anak atau berpusat kepada anak. Hal ini secara tidak sadari saya sudah berusaha menerapkan prinsip pemikiran yang disemboyankan atau didengung-dengungkan oleh Ki Hajar Dewantara. Tapi untuk zaman saat ini tentunya metode dan cara berbeda disesuaikan dengan kondisi kemajuan zaman saat ini. Sistem pembelajaran kolaboratif sangat cocok sekali untuk penerapan pemikiran yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Karena pada prinsip pembelajaran kolaboratif, nilai-nilai saling membantu, gotong royong, dan nilai-nilai yang lain, kreativitas, itu terpasti dalam pembelajaran kolaboratif ini, di mana setiap anak saling bekerja sama, mengeluarkan ide-ide pendapatnya untuk menyelesaikan sebuah tugas yang diberikan oleh guru, sehingga hasilnya nanti akan lebih baik tentunya. Berikut ini adalah contoh pembelajaran kolaboratif dalam bentuk gambar yang saya tampilkan. Baik, selain intelektual atau pengetahuan yang dibangun pada pendidikan pada pendidikan, kita juga harus membangun rohani jiwa anak, yaitu dengan memberikan pendidikan yang sehat. Bagaimana pendidikan yang sehat? Itu adalah pendidikan yang tidak menggunakan kekerasan, menggunakan kata-kata yang halus, menggunakan istilah-istilah yang lembut, sehingga anak-anak merasa nyaman untuk belajar dengan baik. Berikut ini cara saya untuk menjadikan anak lebih nyaman. Tentunya dengan berolahraga, saya mengajak mereka berolahraga, senam pagi bersama, kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran di kelas. Pada saat-saat tertentu saya melakukan pembelajaran berbasis proyek, di mana di sini anak-anak saya biarkan mengembangkan kreativitasnya untuk menghasilkan karya-karya yang sesuai dengan usia mereka. Bagaimana karya-karya itu bisa tumbuh? Tentunya dengan bimbingan dan kreativitas masing-masing. Contohnya pada pembelajaran menggambar motif batik. Di sini anak-anak saya kenalkan dengan beberapa bentuk motif batik yang ada di Nusantara. Selanjutnya, setelah beberapa waktu diberikan penjelasan, anak-anak saya berikan sebuah kertas untuk silakan membuat karya batik yang mereka sesuai dengan imajinasi mereka. Dan alhamdulillah, setelah dibiarkan berkreativitas, ternyata muncullah karya-karya motif batik yang baru yang menurut saya ya sesuai dengan usia mereka dan cukup menarik untuk diteruskan. Di sini anak-anak sudah berkreativitas dan hasilnya sangat menyenangkan bagi mereka, belajar yang menyenangkan, dan hasil karyanya pun sangat baik.
Baiklah, itu saja mungkin sekilas mengenai pembahasan pemikiran kritis Ki Hajar Dewantara dalam konteks seksual penerapan di kelas dan di sekolah. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak bergerak dengan hati.